Lagi-lagi nih, kelakuan geng motor yang udah sangat meresahkan masyarakat. Bukan hanya ugal-ugalan doang, bahkan dia sampai rampok, bro. Seperti 2 anggota geng motor yang berhasil diringkus oleh tim Resmob dari Polres Majalengka, Jawa Barat. Gara-gara dia ngerampok kendaraan serta handphone milik korban. Tuh, lihatin tuh, kelakuan geng motor cuman bikin gemes doang. Makanya lo boleh deh bikin geng, tapi jangan geng motor. Lo bikin deh tuh geng motivator. Jadi lo bisa memberikan tuh motivasi-motivasi positif yang bisa bermanfaat bagi diri lo sendiri dan juga masyarakat. Kalau lo salah milih jadi geng motor, nah lo rugi sendiri. Ini dia liputan. Lo nyimpen sajam di mana lagi? Gak ada, Pak. Gak tahu, Pak. Ya cuma nongkrong, Pak. Gak tahu, Pak. Sepak terjang geng motor di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kian marak beraksi, bikin resah dan gelisah. Bukan sekali 2 kali, warga apes berpapasan dengan komplotan ini, malah kena begal. Tak jarang terluka lantaran sabetan senjata tajam. Berbekal laporan sejumlah korban, tim Resmob Polres Majalengka bergerak. Selamat malam rekan-rekan. Baik, malam ini kita ada kegiatan. Berdasarkan kejadian yang viral kemarin, kita sudah melakukan penyelidikan. Kita dapati informasi terkait tentang inisial pelaku dan keberadaannya. Malam ini kita langsung melaksanakan penangkapan. Kita sentuh langsung ke titik-titik yang sudah kemarin kita mapping berdasarkan informasi awal. Untuk posisi mungkin tidak dalam satu tempat, makanya nanti kita bagi, jangan sampai nanti kita sentuh satu titik, yang satu titik lainnya mengetahui dan melarikan diri. Informasi dari tim Intai, komplotan geng motor ini kerap berkeliaran sejak dini hari hingga jelang subuh, sekitar jam 3 hingga 5 pagi. Dipimpin oleh KBO Reskrim Polres Majalengka, Ibda Suheri, tim menyisir jalanan. Target diketahui berada di daerah Ligung. Dari pusat kota Majalengka, waktu tempuhnya mencapai 45 menit. Sepanjang perjalanan, tim Intai dan tim Sergap terus berkoordinasi agar dapat mendapati target dan penangkapan tepat sasaran. Selamat malam, Pak. Situasi, Pak. Perkembangan situasi sasaran yang diduga geng motor itu tinggal di kosan dengan warna tembok krem dan ciri-cirinya. Ya. Dan diduga juga di sana ada sajamnya. Pastikan tidak ada perubahan itu di lokasi. Siap. Ya, makasih Pak. TKP clear, tim lalu kepung rumah kontrakan yang jadi sarang persembunyian pelaku. Banyak kali. Siapa ini? Kamu geng motor ya? Bukan milik saya itu, Pak. Milik teman saya, Pak. Dan lo nyimpen sajam di mana lagi? Gak ada, Pak. Gak tahu, Pak.
Saya cuma nongkrong, Pak. Nggak tahu, Pak. Udah, cepetan. Bukan punya saya itu, Pak. Itu punya teman saya, Pak. Udah nanti dilakukan di kantor polisi ya. Pak, itu punya teman saya, Pak, bukan punya saya. Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Di TKP penangkapan ini polisi dapati senjata tajam yang digunakan kedua pelaku saat membegal. Siapa yang ngelakuin? Siapa? Yang lakuin apa, Pak? Bacok. Nggak tahu, Pak. Bukan saya, Pak. Malam minggu. Nggak tahu, Pak. Saya malam minggu ada di rumah, Pak. Tidur, Pak. Simpan di mana lagi saja, woi? Nggak tahu, Pak. Saya cuma nongkrong, Pak. Beneran, Pak. lagi? Sudah di situ. Nggak tahu, Pak. Itu yang di kosan motor siapa kamu preteli ya? Motor korban, Pak. Siapa itu sajamnya? Itu kamu. Hah? Siapa yang bawa? Siapa? Ini, Pak, teman saya, Pak. Pada aksi terakhirnya, pelaku hendak tawuran dengan komplotan geng motor lain. Lantaran saling ejek di media sosial. Namun, sang lawan yang urung datang membuat para pelaku malah acak melukai warga yang kebetulan asal lewat. Membegal, lalu bawa kabur motornya. Para pelaku bentuk geng motor tahun 2023 silam. Dari TKP, tim menyita 2 motor, 2 golok, 2 celurit, keris, dan STNK. Tim lalu memboyong para pelaku ke markas Polres Majalengka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pasalnya diduga kuat, masih ada pelaku lain yang berkeliaran. Awalnya kita terima pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pencurian kendaraan bermotor roda 2. Modusnya mereka memang berkelompok. Mereka berkelompok geng motor, terus jam operasinya juga 3 dini hari sampai dengan pukul 4:30. Karena ini komunitas, mereka menyisir jalanan yang awalnya mencari lawan tawuran. Begitu ada korban yang kira-kira masyarakat yang kira-kira kabur, langsung dikejar menggunakan senjata tajam. Kalau mencuri itu bukan tujuan utama mereka. Tujuan utama mereka itu sebenarnya konten dan juga mencari lawan tanding. Bahkan lawan tanding juga bukan orang yang dikenal, melainkan sudah janjian di sosial media. Terbentuknya mereka dari sosial media, satu dengan yang lainnya tidak saling kenal. Membentuk sosial media menjadi komunitas, mengajak dari kelompok-kelompok lain, barulah membentuk nama geng motornya itu kemarin Perbatasan Street.